Film ini berjudul Ninja yang dirilis pada tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang seorang ninja yang diminta oleh gurunya untuk melakukan perjalanan ke New York untuk melindungi senjata ninja Koka terakhir. Bagaimana kisah filmnya? Mari kita tonton bersama. Di sebuah dojo di Jepang, di sana terlihat seorang guru besar dari dojo tersebut. Dia bernama Sensei Takeda. Sensei Takeda sedang mengajarkan murid-muridnya tentang Yoroibitsu. Yoroibitsu adalah sebuah kotak kayu besi yang berisi senjata ninja legendaris. Kekuatan dari Yoroibitsu ini diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Senjata yang paling mematikan dari Yoroibitsu ini adalah racun kematian. Hanya dengan satu titik racun saja bisa membunuh seseorang. Selain itu ada juga pedang Shinobu Katana yang memiliki kekuatan untuk membunuh. Tapi jika di tangan seorang koka ninja sejati, pedang Shinobu ini bisa menyembuhkan orang dari luka tebasan. Salah satu dari banyaknya murid akan dipilih menjadi penerus Soke. Entah itu murid terbaik dari Sensei Takeda yaitu Masazuka atau murid teladan yang berasal dari Amerika yang bernama Casey Bowman. Siapapun yang terpilih, Sensei Takeda ingin murid-muridnya belajar hal-hal baik dari keduanya. Hari demi hari, Masazuka dan Casey melatih diri masing-masing untuk meningkatkan kemampuan mereka, sekaligus mempersiapkan diri sebelum pertandingan sparring dimulai. Namun akhir-akhir ini Masazuka terlihat tidak menyukai Casey sebagai saingannya. Terlebih lagi, Casey berhasil menarik perhatian anak gadis sensei yang bernama Namiko. Masazuka lalu meluapkan amarahnya itu dengan mengatakan kalau Casey adalah anak buangan. Beruntungnya Sensei Takeda datang dan menghentikan Masazuka. Singkat cerita, pertandingan sparring pun dimulai. Keduanya kemudian bertarung dengan serius. Namun Masazuka yang masih memiliki emosi kepada Casey, dia lalu menyerangnya dengan kuat. Para murid yang lainnya juga mencoba untuk menghentikan Masazuka. Namun Masazuka malah menggunakan pedang katana untuk melukai Casey. Namun beruntungnya Casey berhasil menghindar. Masazuka lagi-lagi mencoba menyerang Casey menggunakan pedang katana. Namun Casey berhasil melukai Masazuka tepat di bagian bawah matanya. Melihat sikap muridnya yang seperti itu, Sensei Takeda lalu mengeluarkan Masazuka dari perguruan dojonya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, sebuah sekte bawah tanah yang dikenal sebagai The Ring terlihat sedang meresmikan anggota baru dengan menempelkan logo di dadanya menggunakan besi panas. Sementara itu, di sisi lain seorang pengusaha minyak lintah Rusia yang bernama Yuri Klimitov sedang menghadiri sebuah acara peresmian kerjasama. Namun tanpa disadari, ternyata dia sudah diincar oleh musuh yang menggunakan pakaian ninja. Orang itu ternyata adalah Masazuka. Masazuka bekerja sebagai pembunuh dari sebuah organisasi yang bernama Temple Industry, yang juga menjalankan sekte The Ring. Masazuka diminta untuk membunuh Yuri yang merupakan perusahaan pesaing dari Temple Industry. Masazuka lalu memulai serangannya dengan menjatuhkan besi tajam di atas kepala bodyguard Yuri, dan melanjutkan serangan berturut-turut ke bodyguard yang lainnya. Setelah menjatuhkan para bodyguard, Masazuka menggunakan katananya untuk menghabisi nyawa Yuri. Kematian Yuri pun disaksikan oleh banyak wartawan dan muncul di dalam berita. Di Jepang saat itu, Sensei Takeda akan mengumumkan generasi penerus yang akan ditunjuk sebagai Soke. Namun sebelum itu tiba-tiba saja Masazuka muncul dan dengan pedenya menunjuk dirinya sebagai penerus Soke. Tentunya hal itu langsung ditolak oleh Sensei Takeda beserta murid yang lainnya. Di malam harinya, Sensei Takeda berencana untuk mengantisipasi serangan dari Masazuka dengan menunjuk Casey dan Namiko untuk menjaga Yoroibitsu. Sensei Takeda mengirim keduanya ke New York untuk menemui salah satu rekan yang dipercayainya, yaitu Profesor Garrison. Singkat cerita, saat sampai di New York, Casey, Namiko, Profesor, serta dua murid dojo lainnya membawa peti Yoroibitsu untuk disembunyikan dengan aman di lemari besi di Universitas Triborough. Mereka juga kini tinggal di rumah Profesor Garrison agar aman dari incaran Masazuka.
Di sana Casey bercerita tentang kedua orang tuanya, di mana ayahnya dulu merupakan seorang marinir dan ditugaskan ke Okinawa, Jepang. Jadi mau tidak mau, Casey dan ibunya harus ikut pindah ke Okinawa. Tapi sayangnya orang tuanya bercerai. Hal itu membuat ibunya memilih untuk kembali ke New York. Sedangkan Casey tetap tinggal bersama ayahnya di Okinawa. Sampai akhirnya di suatu hari ayah Casey yang kecanduan alkohol mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal. Jadi Casey yang sematawayang akhirnya memilih tinggal di dojo hingga saat ini. Di sisi lain, Masazuka kembali mendatangi dojo, namun tujuannya kali ini adalah untuk menyerang dojo dan mengambil secara paksa Yuroibitsu. Dia bahkan membunuh siapapun yang dia temui. Karena keributan itu, beberapa murid lainnya pun muncul untuk melawan Masazuka. Namun Masazuka berhasil mengalahkan mereka semua dalam waktu yang sangat singkat. Masazuka lalu pergi ke ruangan Sensei Takeda. Saat bertemu dengan Sensei Takeda, Masazuka meluapkan emosinya karena tidak terpilih menjadi penerus Soke. Keduanya lalu bertarung dengan sangat sengit. Sensei Takeda merasa menyesal karena telah memberikan banyak ilmu kepada Masazuka. Setelah melihat murid terbaiknya itu mau melakukan apapun demi mendapatkan Yuroibitsu, bahkan rela membunuh rekan-rekannya dan gurunya sendiri. Di tengah pertarungan itu, Masazuka mematikan semua penerangan untuk bersembunyi dari pandangan Sensei Takeda. Sedangkan Sensei Takeda menggunakan konsentrasinya untuk mengetahui pergerakan Masazuka. Sayangnya konsentrasinya itu terganggu dengan suara air. Hal itu membuat Masazuka menggunakan kesempatan itu untuk melayangkan jarum yang sudah terisi dengan racun. Saat Sensei Takeda sedang sekarat, dia menegaskan kalau dia tidak akan menjadikan Masazuka sebagai penerus Soke. Mendengar hal itu membuat Masazuka semakin marah, dan akhirnya Masazuka pun membunuh gurunya sendiri. Masazuka kemudian mengelilingi dojo untuk mencari peti Yuroibitsu, namun dia tidak menemukan apapun. Saat itu juga dia mendapati panggilan masuk dari Profesor Garrison. Masazuka pun curiga tentang hubungan Sensei Takeda dengan Garrison, dan mulai mencari tahu tentang siapa itu Profesor Garrison dengan meminta bantuan ke Temple Industry. Di sisi lain, Casey mencoba mencari tahu tentang kabar ibunya dengan mendatangi apartemennya. Namun salah satu orang di sana mengatakan kalau ibu Casey sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Setelah kembali ke rumah Profesor Garrison, mereka diserbu oleh komplotan The Ring yang diutus oleh Temple Industry. Komplotan yang terdiri dari 4 orang itu langsung membunuh Profesor Garrison dan menyerang Casey, Namiko, serta 2 murid dojo lainnya. Di tengah serangan itu, Namiko hampir saja terbunuh, namun beruntungnya dia berhasil diselamatkan. Sayangnya murid itu mendapat luka tembakan di dadanya, namun dia berhasil membunuh musuh itu dengan menggunakan katananya. Saat Namiko dan murid tersebut mencoba melarikan diri, keduanya ditembaki oleh musuh lainnya sehingga membunuh si murid. Sedangkan Namiko mendapat luka di pipinya. Melihat hal itu, Casey pun mengeluarkan pukulan mautnya hingga membunuh musuh tersebut. Kini hanya Casey dan Namiko yang masih selamat. Keduanya pun langsung pergi melarikan diri mencari tempat yang aman. Sementara itu, Masazuka pergi ke bandara untuk menuju ke New York. Namun dia tidak mendapatkan tiket. Hal itu membuatnya membunuh salah satu penumpang dan menyamar menjadi penumpang tersebut. Di sisi lain, Casey dan Namiko melihat berita kalau mereka berdua menjadi pelaku dari pembunuhan Profesor Garrison. Tentunya semua itu adalah jebakan yang sudah direncanakan oleh Temple Industry agar keduanya menjadi buronan polisi. Di keesokan harinya saat Namiko dan Casey sedang membeli sarapan, si penjual tak sengaja melihat wajah Casey dan Namiko yang menjadi buronan. Si penjual pun memanggil para komplotan The Ring. Para komplotan The Ring pun muncul dan menyerang tempat tersebut. Casey pun dengan sigap membawa Namiko lari ke stasiun kereta bawah tanah dan memasuki salah satu gerbong kereta. Beberapa komplotan The Ring berhasil mengikuti mereka sampai ke gerbong.
Hal itu kembali lagi membuat keributan di sana. Casey dan Namiko kemudian melawan mereka dengan tangan kosong dan menyingkirkan mereka dari para penumpang. Tapi sayangnya di tengah pertempuran itu Namiko dipukul habis-habisan dan dibanting oleh komplotan The Ring. Casey yang melihat hal itu pun langsung menyerang balik para komplotan dan mengalahkan semuanya. Dan saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, para polisi sudah menunggu untuk menangkap keduanya. Di sisi lain, Masazuka yang baru saja sampai di New York langsung pergi menuju ke Temple Industry untuk mencari tahu keberadaan Casey dan Namiko. Tapi dia langsung mengamuk setelah mengetahui kalau keduanya ada di kantor polisi. Di kantor polisi, Casey mengungkapkan semua tentang pelaku pembunuhan profesor yang sebenarnya, serta tentang Uroibitsu kepada detektif. Namun detektif itu terlihat tak percaya dan meremehkan pengakuan Casey. Di waktu yang sama, Masazuka muncul dengan menyamar sebagai pengacara Namiko. Tapi sebelum itu, Masazuka dengan sengaja memutus semua aliran listrik dan mulai melancarkan aksinya. Dengan menggunakan topeng khususnya, Masazuka bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan dan membantai satu persatu para polisi. Setelah menjatuhkan beberapa polisi, Masazuka kemudian mencari Namiko yang mencoba untuk kabur. Sedangkan Casey masih berusaha melepaskan borgolnya. Namiko yang terus lari kemudian dihadapkan dengan jalan buntu. Mau tidak mau dia pun harus melawan Masazuka sendirian. Tentunya dalam melawan Masazuka, Namiko kalah telak. Sementara itu, Casey berhasil melepaskan borgolnya dan langsung pergi mencari Namiko. Namun di tengah pencariannya itu, dia dihentikan oleh detektif dan beberapa polisi lainnya. Tak lama kemudian, Masazuka muncul sambil membawa Namiko dan melepaskan peluru tembakannya ke arah detektif. Beruntungnya, Casey dengan sigap langsung mendorong detektif dan menyelamatkannya dari tembakan. Casey lalu mengikuti Masazuka dan menyerangnya dari belakang. Keduanya pun kembali bertarung dengan sangat sengit. Dalam pertarungan itu, Casey beberapa kali mendapat pukulan. Dia lalu mencoba meraih besi di sekitarnya dan kembali melawan. Akan tetapi Masazuka mematahkan besi tersebut. Masazuka lalu mendorong Casey sampai terjatuh dari atap. Masazuka pun kemudian mengikuti Namiko dan langsung kabur sebelum para polisi datang. Sementara Casey juga kabur dengan melompat dari atas gedung. Masazuka kemudian menyandra Namiko dan menuntut agar mengungkapkan di mana Uroibitsu berada. Atau jika tidak, maka Masazuka akan membunuhnya. Di sisi lain, Casey pergi ke toko tempat dia dan Namiko membeli sarapan sebelumnya dan mendapati kalau Temple Industry bekerja sama dengan Masazuka. Tak menunggu waktu lama, Casey pun langsung menuju ke gedung perusahaan Temple Industry. Saat Casey memasuki gedung, pemimpin Temple sedang melaksanakan ritual bersama anggota The Ring lainnya. Dan dari sinilah Casey memulai pertempurannya melawan komplotan The Ring. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, Casey mampu melawan mereka satu persatu. Bersama dengan itu, pemimpin Temple Industry mencoba untuk kabur. Casey lalu melemparkan sebuah besi dan berhasil mengenai kakinya. Setelah itu, Casey menggunakan telepon si pemimpin untuk menghubungi Masazuka. Dalam percakapannya, Masazuka menuntut Casey agar membawa Uroibitsu ke hadapannya. Dengan begitu, Masazuka akan melepaskan Namiko. Casey pun menyetujuinya, dan mereka pun akan bertemu di gedung konstruksi. Casey pun lalu pergi ke Universitas Triborog untuk mengambil Uroibitsu. Setelah mengurung beberapa penjaga, Casey akhirnya berhasil mengambil petinya. Awalnya detektif muncul untuk membantunya membawa peti itu dan memancing kemunculan Masazuka.
Namun Casey punya rencana sendiri untuk mengalahkan Masazuka, yaitu dengan menggunakan setelan Yuribitsu serta senjatanya. Singkat cerita, saat sampai di gunung konstruksi, Masazuka terlihat sangat senang saat melihat peti Yuribitsu. Namun saat Masazuka membuka peti itu, ternyata peti itu sudah kosong. Di saat itulah, Casey muncul dengan setelan ninja legendaris. Masazuka dan Casey pun akhirnya bertarung kembali. Namun sebelum itu mereka terganggu oleh kedatangan para komplotan The Ring yang dikirim oleh pemimpin tempel industri untuk membunuh Casey dan juga Masazuka. Casey lalu membawa Namiko kabur, sambil menaburkan paku-paku yang akan menghalangi kejaran The Ring. Setelah itu, Casey, Namiko, dan Masazuka menyelesaikan masalahnya dengan melawan para The Ring. Saat mobil salah satu anggota The Ring sengaja diarahkan ke Masazuka, Masazuka langsung menggunakan katananya untuk menancapkan ke tangan si pengemudi mobil. Setelah urusan dengan The Ring selesai, Namiko bersiap untuk memanah Masazuka. Namun Masazuka lebih cepat melemparkan jarum yang dilumuri racun ke leher Namiko. Melihat Namiko yang sekarat, Masazuka dengan sengaja mengejek Casey dengan memecahkan botol penawar racunnya. Casey pun marah dan mulai bertarung melawan Masazuka. Di tengah pertarungannya itu, beberapa helikopter datang untuk menghentikan mereka. Namun keduanya menolak untuk berhenti. Masazuka kemudian menggunakan teknik ninjutsunya untuk mengalahkan pandangan Casey. Casey yang tidak mau kalah, dia juga menggunakan instingnya untuk melakukan serangan balik. Dan akhirnya Casey pun berhasil menusuk Masazuka. Setelah menjatuhkan Masazuka, Casey pun langsung berlari menuju Namiko yang sudah tak sadarkan diri. Di sana Casey mengingat perkataan dari Sensei Takeda. Kalau katana yang dia pakai yaitu katana shinobu bisa menyembuhkan orang dari luka jika berada di tangan ninja Koge sejati. Casey lalu menemukan penawar di dalam gagang pedangnya dan meminumkannya ke Namiko. Dalam hitungan detik saja penawar pun bekerja menetralkan racun di tubuh Namiko. Namiko pun akhirnya kembali sadar. Sebelum keduanya pergi, Casey menghampiri Masazuka dan berinya hukuman terakhir dengan memotong kepalanya. Singkat cerita, keesokan harinya, detektif memberitahu Casey dan Namiko kalau orang-orang di balik tempel industri sudah ditangkap dan The Ring sudah dihancurkan. Dia lalu memberi keduanya paspor untuk mereka kembali ke Jepang dan meninggalkan New York selamanya. Singkat cerita, saat mereka sampai di Jepang, Casey dan Namiko memberi penghormatan kepada mendiang Sensei Takeda. Dan mereka pun melanjutkan tugas Sensei untuk menjalankan dojo mereka. Film pun berakhir.